kebaikan Tuhan yang udah Tuhan lakukan selama hidup kita. Hari ini mari kita berterima kasih dengan Tuhan buat apapun yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah keinginan kami. Oh, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, lah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan mengangkat tangan ya. Kita nyanyikan bagian refnya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hari ini mari kita berterima kasih sama Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan, yang sudah melakukan segala yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini mari kita renungkan kebaikan Tuhan satu persatu. Dan mari kita nyatakan, terima kasih Tuhan buat segalanya yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan nyanyian terima kasih-Mu. Sembah Dia. Agungkan Dia. Karena Dia sudah baik dan akan selalu baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oh. Buat segalanya yang telah Engkau berikan, kami mau Tuhan setia hidup bersama-Mu, setia melayani-Mu sampai akhir hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu setia, Engkau akan selalu sabar Tuhan. Terima kasih walaupun kami menjauh Yesus, tangan-Mu tak pernah jauh, cinta-Mu tak pernah jauh. Sungguh Engkau Allah yang setia. Kami mau Tuhan Engkau menjagai hati kami, perlakuan kami, perbuatan kami Tuhan, agar kami hidup di dalam firman-Mu, agar kehidupan dapat selalu terpancar. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mari dengan mengangkat tangan kita nyanyikan nyanyian ini bersama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua
yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku agar kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang kami mau, Tuhan. Kami mau Engkau menjagai setiap hati kami. Engkau selalu melingkupi, Engkau selalu menjagai, Engkau selalu memeluk setiap kami. Oh, karena kami tak mampu, Tuhan, berjalan sendiri, tapi dengan-Mu, Yesus, kami tak terbatas. Terima kasih, Tuhan. Oh, 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 oh. Terima kasih, Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami pada malam hari ini. Dari manapun kami berada, kami percaya Tuhan hari ini melawat kami. Tuhan hari ini sudah siap untuk menjamah kami. Tuhan, inilah yang kami mau, Tuhan. Jika ada di antara kami, Tuhan, yang rindu untuk Engkau jamah, Tuhan, kiranya hari ini Engkau jamah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, lawatan-Mu tidak terbatas, Tuhan. Hari ini Engkau sanggup menyembuhkan, hari ini Engkau sanggup memberikan jawaban bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna, dan inilah yang kami mau, Tuhan. Engkau menjagai hati kami, sehingga kehidupan firman-Mu dapat terpancar, Tuhan, dalam hidup kami. Dan kami menjadi alat-Mu, Tuhan, di dunia ini. Terima kasih, Tuhan. Dan sebentar, Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkati firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu akan berbicara melalui hati kami masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan, berbicaralah. Karena kami siap mendengar, Tuhan. Bagi yang siap untuk mendengar,
firman, sama-sama kita katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Om Frankie Sihombing. Terima kasih bro. Saya diberkati dengan praise and worship-nya. Terima kasih banyak. Buat semua teman-teman di komunitas, selamat malam. Senang banget bisa melayani kalian semua. Saya selalu mikir setiap kali diundang untuk melayani sebuah komunitas itu berarti adalah sebuah kehormatan yang luar biasa gitu untuk bisa berbagi. Bukan karena saya lebih pintar, itu pasti bukan. Bukan karena saya lebih suci juga, itu juga pasti bukan. Cuman masalah kesempatan aja. Nah, kesempatan ini bisa datang ke siapa aja dan itu bukan kita yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Jadi mungkin satu kali waktu kalian yang lagi dengerin saya akan share sesuatu dan saya akan duduk di situ mendengarkan kalian. Itu cuman masalah kesempatan aja. Ya. Dan kesempatan itu bisa dikasih ke Tuhan kapan aja buat orang yang mau punya hati untuk dipakai oleh Tuhan. Karena kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan nggak rugi. Tuhan bisa pakai siapa aja. Nah, bahkan Alkitab bilang begini, yang dipakai sama Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Karena nanti yang bodoh itu akan mempermalukan yang berhikmat. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, waduh gue bodoh nih, gue nggak punya pengalaman apa-apa, gue nggak bisa ngomong, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak bisa lah. Selamat, karena Tuhan mau pakai yang bodoh dan nggak bisa. Tapi mau, gitu ya. Aku ngalami banyak hal dalam pelayanan. Sampai ada di sebuah titik aku ngerasa aku bisa, aku pinter, aku keren gitu. Tapi ternyata itu posisi paling berbahaya yang Tuhan gak suka sama sekali. Dan untuk bisa menarik aku ke titik nol lagi, mesti dihancurin sama Tuhan. Dihancurin sama Tuhan, dia tarik lagi ke titik paling bawah. Kalau ada keset, gue ada di bawah keset. Jadi udah gak bisa lagi ada yang di bawah gue. Gitu ya. Nah, di posisi itu Tuhan paling happy banget tuh. Pemikiran yang bilang I am nothing, gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Tuhan, gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa. Oh, itu Tuhan paling suka banget. Tuhan suka banget posisi kayak gitu. Jadi setiap kali kita udah agak belagu dikit gitu kan, kita udah berasa keren gitu. Biasanya Tuhan akan tarik turun lagi kita ke bawah. Makanya kita masih dikasih tinggal di tubuh yang fana. Kita masih dikasih tinggal bersama dengan daging yang maunya masih arahnya ke dosa mulu. Gitu ya. Karena begitu kita ngerasa kita udah mulai sok suci, sok kudus, sok keren, mulai kita mengalami kesadaran bahwa ternyata kita belum suci, belum kudus, belum keren kita. Masih jatuh lagi, ya bohongin istri lagi, ya sorry ya, ya marah lagi sama ibu bapak yang udah tua, kita marah-marahin. Ya jatuh lagi dalam pornografi, ya jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lain yang kita seringkali nggak berani mengemukakannya di depan umum. Tapi itu hanya sebuah cara Tuhan untuk terus-menerus membuat kita sadar bahwa selama kita tinggal di dalam daging, kita tetap manusia yang terbatas, bukan manusia suci, bukan manusia yang keren, yang rohani, yang oke banget. Enggak. Kita manusia biasa yang hari ini kelihatan keren, besok bisa buka situs porno lagi. Hari ini kelihatan keren, bisa kesaksian di komunitas, besok ngibul lagi. Itu kita. Gitu. Jadi kalau boleh saya sharing malam hari ini, dikasih tema kembali pulang. Yang pertama yang saya mau bagiin adalah tentang bahwa dosa itu bahaya banget. Ya, dosa bukan hal yang lucu, bukan. Jangan melihat dosa sebagai sesuatu yang lucu. Lucu dalam pengertian asik juga nih, ya kan? Karena nggak ada dosa yang nggak asik tuh nggak ada.
Semua dosa asik banget, apapun bentuknya. Tapi kalau kita melihat, nanti kita akan buka beberapa ayat, kita akan lihat betapa dosa itu bukan sesuatu yang asik dan bukan sesuatu yang lucu, bukan sesuatu yang keren, tapi ternyata serem banget. Ya, nah saya mau bawa kita melihat pengalamannya Raja Daud. Raja Daud pernah melakukan sebuah kesalahan yang luar biasa, yang kita semua mungkin pernah ada di situ. Saya akan buka di Mazmur 51. Ini adalah sebuah Mazmur yang luar biasa banget. Karena seorang raja bukan cuma mengakui kesalahannya, tapi menuliskan kesalahannya di sebuah catatan. Yang dia tahu catatan itu akan dibaca oleh keturunan-keturunannya. Dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa yang nanti akan membaca catatannya bahkan bukan cuma keturunannya, tapi seluruh dunia akan membaca catatan yang dia buat. Ya, judulnya pengakuan dosa. Mazmur 51. Judulnya pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasih kata menghampiri itu kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya bukan menghampiri. Jadi kalau saudara baca bahasa aslinya, maka bahasa Indonesianya yang mendekati bukan kata menghampiri, tapi memperkosa. Jadi bayangin dia catat di catatannya, dia bilang gini, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia memperkosa Betsheba. Siapa yang berani? Pengakuannya ditulis dan siap dibaca untuk keturunan anak cucu sampai keturunan yang ke-12, 13, dan berikutnya. Gua nggak yakin kita berani. Dia bilang gini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Jadi Daud sadar, seenak-enaknya dosa, dia sadar bahwa orang berdosa adalah orang yang patut dikasihani. Ini yang ngomong bukan gembel, nggak berprestasi, orang bego yang nggak punya pencapaian. Ini yang ngomong orang paling pinter, orang paling bijaksana, orang paling rohani, orang paling dekat sama Tuhan, dan orang paling tinggi kedudukannya di sebuah negara, bukan kelurahan, bukan kabupaten, bukan kota, sebuah negara. Raja Israel, jenderal perang, paling kaya di negerinya, berhikmat, rohani, dekat dengan Tuhan. Semua pencapaian tertinggi dari seseorang, Daud punya. Dan waktu dia berdosa, dia bilang gini, kasihanilah aku ya Allah. Jadi dia mau bilang, kalau lu tinggal dalam dosa, lu orang yang paling kasihan. Bukan orang yang paling keren, bukan. Bukan orang yang paling menikmati hidup, bukan. Karena nanti kita semua akan mengakui bahwa dosa itu nikmatnya cuma sebentar. Tapi belenggunya itu gila. Kita dibikin jadi bego aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa cuma nurut terus. Dosa bilang A, kita A. Dosa bilang B, kita B. Dosa bilang C, kita C. Nurut kayak orang bego. Padahal harusnya kita yang punya kehidupan, bukan dosa. Oke? Dia bilang, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi siapa yang bilang kalau kita melakukan dosa kita nggak sadar? Aduh, aku nggak sengaja tuh bang waktu itu bikin dosa. Tai kucing, nggak ada dosa nggak sengaja. Semua orang sadar waktu berdosa, nggak ada yang nggak sadar. Ya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, siapa yang pernah ngalamin? Secara roh kita udah pengen banget berhenti, kita udah pengen banget selesai dengan kesalahan kita, kelemahan kita, dosa kita, tapi nggak bisa. Kita berusaha terus, tapi nggak bisa. Itu yang Daud bilang, aku bergumul dengan dosaku. Nah, ayat 6 tuh keren banget. Ayat 6-nya keren banget. Terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Nah, bahasa Inggrisnya pakai kata ini. Against you. Against you I've sinned. Terhadap engkau aku berdosa. Tapi kata against itu pengertiannya ada dua.
Yang pertama terhadap, jadi against you artinya terhadap engkau, tapi against you artinya juga melawan engkau. Melawan. Jadi pikirkan ini. Waktu lu bohongin istri lu bukan berbohong pada istri lu. Pertama, lu sedang berbohong kepada Allah. Kedua, lu lagi ngelawan Allah. Mati nggak? Mati nggak? Daud itu memperkosa Betsheba. Tapi ayat 6 tidak berbunyi, aku telah berdosa terhadap Betsheba. Enggak. Enggak. Dia bilang terhadap engkau aku berdosa. Arti yang kedua, aku telah melawan engkau melalui dosaku. Jadi waktu kita mau bohong sama anak kita sedang berdosa kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita lagi ngelawan Allah, kita lagi kurang ajar terhadap Allah. Jadi dosa tuh nggak lucu, teman-teman. Nggak ada. Dosa tuh nggak lucu sama sekali. Jadi nggak bisa kita bikin dosa sambil mikir, Allah, Tuhan kan mengerti kelemahan saya. Oh, Tuhan kan mengampuni dosa saya. Dia udah disalib buat saya. No. Nggak kayak gitu ininya. Dosa itu terhadap Allah yang pertama. Yang kedua, melawan Allah. Jangan bercanda. Melawan Tuhan tuh nggak bisa bercanda kita. Makanya dosa itu akhirnya mengakibatkan sesuatu yang kita nggak bisa lepas. Karena dosa itu benar-benar punya efek ke Tuhannya luar biasa. Kita dianggap melawan Tuhan. Kita dianggap melawan Tuhan. Oke, terus dibilang, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah ini mereka masih hidup dalam perjanjian lama, di mana mungkin mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami penghukuman. Tapi kita di perjanjian baru percaya bahwa Alkitab bilang therefore there is no condemnation. Sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kamu yang ada di dalam Kristus. Itu ditulis di Alkitab perjanjian baru. No condemnation. Tidak ada lagi hukuman buat kita yang ada di dalam Kristus. Tapi ini yang harus kita ingat, bahwa dosa tidak lagi mengakibatkan hukuman kepada kita dalam bentuk hukuman yang kekal. Nggak ada hukuman kekal. Tapi efek dari yang tidak kekal, yang waktu sekarang, itu tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Jadi saya ingat banget, saya punya satu anak rohani, nyuntik sekitar 11 tahun. Dan kondisi terakhir ada di pangkuan saya di rumah sakit. Dalam keadaan udah tinggal nunggu mati, HIV AIDS. Badannya udah melepuh semua. Terus dia tanya gini, Babe, aku masuk surga nggak ya? Saya bilang, barang siapa di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kalau mengenai kekekalan, kita aman. Aman. Masalahnya, konsekuensi dosa di alam yang sekarang, itu tetap ada. Dan itu bukan hukuman, tapi itu hukum sebab akibat. Ya kalau lu nyuntiknya jarumnya lu bagi-bagi, rame-rame lu pakai, terus satu kali lu tes darah, terus HIV AIDS, itu bukan hukuman. Itu bukan hukuman. Itu akibat normal. Gitu. Lu makan babi setiap hari, terus tiba-tiba lu mati karena obesitas, kegendutan, itu bukan hukuman. Itu hukum sebab akibat. Lu nggak pernah olahraga, makan nggak pernah lu pikirin, tiba-tiba lu meninggal karena serangan jantung. Itu hukuman? Bukan. Itu sebab akibat, bukan hukuman. Nah, memang secara kekekalan, barang siapa di dalam Yesus, percaya pada Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Tapi kan kita pengen di dunia ini hidup kita berkualitas. Gitu. Jadi dosa tuh jahat banget. Nggak ada orang yang habis buat dosa terus nggak terikat. Nggak ada. Nggak ada. Karena hukum dosa adalah dia goda kita. Dia goda kita sampai kita masuk langkah pertama. Dan kemudian tidak akan pernah bisa stop. Sampai ke langkah-langkah berikutnya. Tiba-tiba dia udah bikin kayak jaring. Kayak tangan laba-laba atau tangan oktopus gurita. Yang akhirnya kita diikat
sampai kita nggak bisa lepas. Nah, ini yang bikin kita frustasi, Bang. Dosa tuh bikin kita frustasi. Apa ya? Rasa nggak layak, rasa nggak pantas, rasa malu, shame, rasa tidak berharga. Nah, saudara, manusia itu punya tingkatan energi. Ini nggak ada di Alkitab. Tingkatan energi yang paling atas. Ini orang kalau ada di tingkatan energi kayak begini, dia benar-benar sehat, imunnya bagus, sempurna, keren, mantep. Nah, paling atas itu adalah kondisi waktu seseorang menerima pewahyuan atau menerima sesuatu yang membuat dia menerima pencerahan. Ya, saya nggak ngomong agama Kristen, apapun itu. Seseorang waktu mendapat sebuah pencerahan, dia ada di titik energi paling atas. Itu kondisinya bagus banget. Nah, saudara tahu nggak kondisi paling bawah itu apa? Shameless. Rasa malu dan rasa nggak layak. Orang yang ada di titik shameless, itu titiknya sudah rata sama titik kematian. Jadi orang yang hidup dalam rasa malu, rasa tidak berharga, merasa dirinya tidak layak, itu selevel sama orang yang sudah mati. Itu titik rendahnya. Orang yang udah sama sekali nggak punya energi, auranya udah jelek banget. Itu orang yang shameless dalam rasa malu, rasa tidak berharga, rasa tidak layak. Dan itu yang dikerjakan sama dosa. Itu yang dikerjakan sama dosa. So, hati-hati banget sama dosa. Ya, kita nggak bisa anggap dosa tuh enteng, sembarangan nggak bisa. Oke. Ayat yang 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadi, Daud baru sadar bahwa dosa yang dia buat secara daging memang enak, makanya kita didesak terus untuk melakukannya. Dan daging tuh mau banget kita memenuhi kebutuhan panggilan suara-suara nafsu, suara-suara hawa nafsu, apapun itu. Kita pengen banget secara daging ngikut apa yang dibisik-bisikin gitu kan. Karena memang secara daging enak, ya kan? Kayak contoh sederhana. Lu tiba-tiba pegang duit 30 juta gitu. Terus ada suara yang bilang gini, lihat tetanggamu kiri kanan, itu ada ibu janda yang udah tua. Anaknya tuh udah cucunya, dia udah nggak bisa bayar uang sekolah cucu-cucunya. Ayo, kamu ambil uangmu, kamu bagiin ke sebelah kananmu, kamu kasih 10 juta, ke sebelah kirimu kasih 10 juta, nanti ke gerejamu kamu kasih 5 juta. 5 jutanya kamu simpen. Ini suara roh. Ini saya cuma contoh doang. Terus tiba-tiba ada suara daging yang bilang gini, kamu belum pernah dapat uang 30 juta, kamu nggak pernah terima uang 30 juta. Hari ini kamu pegang 30 juta, kamu nggak kepengen apa beli Samsung yang paling baru? Kamu nggak kepengen apa beli iPhone yang paling baru? Kamu nggak kepengen raktir teman-teman? Kamu nggak pengen kamu pakai uangmu itu untuk menyenangkan dirimu? Karena selama ini kamu belum pernah menyenangkan dirimu. Gila nggak tawarannya? Gila nggak tawarannya? Roh bilang sesuatu yang daging kita nggak suka. Nyumbang 10 juta ke kanan, 10 juta ke ini duit orang. Keinginan kita memuasin 2 tahun. Berhenti rokok tuh 2 tahun. Umur 8. Halo teman-teman, tadi saya kepotong sampai mana ya? Ada yang bisa bantu saya? Roh bilang yang daging nggak suka, Oke. Yang saya udah cerita belum yang kalau kita dapat duit 30 juta udah cerita? Sudah. Ya, sudah sampai duit Oke. 30 juta. Aman berarti ya. Nah, bayangin nggak kita baru sekali ini megang duit 30 juta,
Terus Roh Kudus bilang bagi 10 juta ke kanan, bagi 10 juta ke kiri, kasih 5 juta ke gereja. Betapa beratnya pergumulan kita. Nah, pertanyaannya gini, mau sampai kapan diri kita yang adalah harusnya orang merdeka diatur sama kedagingan kita? Mau sampai kapan? Nah, Daud mengalami persis. Waktu dia ikuti di apa yang dagingnya mau, ternyata dia kehilangan sukacita. Waktu dia ikutin apa yang dagingnya mau, dia kehilangan sukacita. Kalau kita orang biasa ya, terus tiba-tiba kita, nih orang dewasa semua di sini nih, saya ngomong soal Daud soalnya. Kita orang biasa, tiba-tiba kita main serong sama tetangga kita, ya begitu ketahuan kita mungkin bisa takut ya. Ya karena bisa takut dimarahin suaminya tetangga kita, takut dimarahin Pak RT, belum lagi dimarahin istri, keluarga, dan segala macam. Ini yang melakukan kesalahan Daud. Which is siapa yang berani marahin raja? Dia lagi jalan-jalan ketemu cewek cakep gitu di pasar gitu, dia tinggal tunjuk. Gue mau yang itu, gue mau yang itu, gue mau yang itu. Itu cewek-cewek sekalipun punya suami, nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani say no, nggak ada. Karena dia raja. Jadi Daud sebenarnya tidak punya ketakutan untuk buat dosa. Berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia, dia nggak punya ketakutan apapun. Dia nggak akan dapat ancaman apapun. Tapi yang dia alami ternyata gini, dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan sukacita. Teman-teman yang ada di Zoom hari ini, mau sampai kapan kita kehilangan sukacita? Ini yang gue alami. Ini yang gue alami. Gue kehilangan sukacita. Gitu, dengan keputusan-keputusan yang tolol, keputusan yang salah, yang gue pakai apa namanya alibi, gitu kan, bela diri dengan berkata, lu semua nggak tahu gue ngalamin apa. Lu jangan cuma ngomong-ngomongin doang, gue cerai. Emang lu tahu apa yang gue alamin? Itu semua pembelaan tai kucing sih itu menurut gue. Intinya adalah gue nggak mau disalahin. Intinya adalah itu ego banget gitu. Nah di waktu-waktu gue tahu gue lagi ada dalam kesalahan dan gue menyimpan kesalahan gue, itu asli gue kehilangan sukacita. Bayangin gue yang biasanya setahun bisa ngerjain 2 album, itu lagu-lagu bisa mengalir gitu aja. Tahun 2011 sampai 2019, gue nggak bisa nulis lagu. Nggak bisa. Mau nulis apa gue? Mau nulis tentang Tuhan, gue nggak ngalami Tuhan kok. Mau nulis puji-pujian buat Tuhan gitu, ngomong apa? Sandiwara, nggak ada. Gue nggak punya pengalaman sama Tuhan. Jadi kalaupun gue nulis sesuatu, gue malu sama diri gue sendiri. Malu gue, mau nulis apa? Mau sok-sokan nulis lagu rohani gitu? Nggak ada. Gue nggak punya pengalaman apapun. Gue lagi di bawah banget. Gue lagi merasa nggak layak, nggak pantas, jijik. Gue ngeliat diri gue sendiri. Nggak bisa buat apa-apa gue. Kehilangan sukacita. Itu tadi yang kayak Daud bilang. Kayak tangan Tuhan menekan tulang kita sampai remuk. Padahal bukan tangan Tuhan yang menekan tulang kita. Kesalahan kita menarik kita ke dalam. Dosa tuh mengikat kita dan mengelabui pikiran kita. Dibisikin terus, lu nggak layak, lu nggak pantas, ngapain lu jadi Kristen, udah stop aja. Gak usah pelayanan lu, udah cabut aja, udah nggak usah. Udah jadi orang duniawi yang bener-bener dunia aja. Gak usah mikirin rohani-rohani. Udah itu bisikan. Sampai akhirnya gue ngerasa nggak kuat, gue cabut pindah ke Bali. Yang terjadi berikutnya lah, gue udah bilang nih, gue pindah ke Bali, gue nggak mau pelayanan, gue nggak mau gereja-gerejaan, gue nggak mau yang Kristen-Kristenan, nggak, gue mau bekerja aja, stop, gitu kan. Delala kok malah ketemu orang 1, 2, ketemu orang 3, ketemu orang 4, curhat, minta doain. Gue doain orang aja udah ngerasa nggak pantas kok pada saat itu. Tapi tambah banyak orang yang datang, gitu kan, ngajak ngobrol, minta sharing, sampai akhirnya ya udah, mulai doain orang, mulai ngomong firman, mulai doa bersama. Terus gue ngerasa udah kangen ya, udah lama gue nggak baca Alkitab. Terus gue putusin mulai lagi saat teduh, bangun subuh berdoa baca Alkitab. Setiap hari bangun subuh berdoa baca Alkitab. Terus gue ngerasa kok lebih banyak kayak lebih banyak dapat sesuatu untuk bisa nolongin orang-orang yang datang ke restoran. Waktu itu kita buka restoran. Ngobrolnya jadi gue lebih enak. Gue udah mulai ngerasa bisa bagiin firman dikit-dikit. Akhirnya kan kita putusin udah bikin komunitas aja, gitu kan. Komunitas kita buat 3 tahun yang lalu, dari mulai 6 orang, 7 orang,
jalan setahun jadi 15 orang, masuk tahun 1,5 tahun jadi 20 orang. Hari ini bisa sampai ada anak sekolah minggu dan kita lagi buka satu satelit lagi dan ibadah kedua. Jadi kita udah punya 3 satelit sekarang. Dari Frankie Siombing yang ngerasa gue udah nggak pantas, gue udah nggak layak melayani Tuhan. Gue udah orang yang udah paling hina lah di dunia persilatan ini, udah dikata-katain seluruh Indonesia, dimaki-maki kan, dibilang pendeta tukang kawin. Gue udah ngerasa gue bukan apa-apa, gue bukan siapa-siapa. Tapi gue ingat banget satu kali waktu lewat orang-orang yang ada di sekeliling gue. Terus tiba-tiba orang-orang yang ada di hidup gue yang ada di Bali ini, yang pas gue baru pindah, mereka bisa panggil gue dengan panggilan Babe. Gue yang, hah? Maksudnya apa Babe? Babe apa nih? Gue yang kayak gini, dengan latar belakang dosa yang kayak gitu, lu bisa mempercayakan gue jadi bapak lu. Itu buat gue kayak, wow. Kayak lagi jalan di padang pasir 2 bulan, terus gue tiba-tiba ketemu es cendol. Kayak gitu rasanya. Kayak yang wow. Gitu kan. Terus makin lama Tuhan percayain orang-orang yang makin banyak datang dan ada di perkumpulan kita, di komunitas kita. Sampai gue ada hari ini. Jadi, apa ya, gue pengen ngomong ke teman-teman, cuman 2 hal penting. Jangan anggap enteng dosa. Jangan. Karena lu nggak akan dibiarkan keluar dari situ hidup-hidup. Atau lu akan keluar dengan baik-baik. No. Nggak ada orang yang keluar dari dosa dalam keadaan baik-baik, tuh nggak ada. Gue membayangkan ya ibarat dosa tuh kayak kita dikepung di sebuah ruko yang terbakar api. Lu nggak bisa keluar dari ruko itu tanpa gosong-gosong. Mungkin lu masih hidup, tapi lu bekas kebakarnya banyak banget. Kayak gue hari ini. Gue ngerasain kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Tapi gue sadar, di depan gue nggak akan bisa kayak nyantai, karena di setiap waktu, kapanpun itu orang masih akan ngomong sesuatu. Bahkan sampai gue mati. 5 tahun lagi nih gue ngomong kayak gini nih, sharing firman, pasti akan tetap ada orang yang ngomong gini, gak usah banyak ngomong, Frank, tukang kawin aja lu, sok-sok ngomong firman. Pasti masih ada. Dan itu sesuatu yang harus gue telan. Nah, kalian harus, dosa tidak akan membiarkan kalian keluar dengan ganteng, nggak ada. Dengan cantik, nggak ada. Lu nggak akan keluar oke. Lu keluar penyok-penyok lu. Bonyok-bonyok lu keluar. Kenapa saya ngomong gitu? Saya cuma mau bilang gini, hati-hati kalau kalian nganggap dosa itu keren, seru, ya, seru. Kita nih kebanyakan anak muda, kita pikir, dosa tuh seru. Cobain kalau lu belum nggak pernah nyobain. Jangan bercanda sama dosa. Dia nggak bisa cuma dicobain. Begitu lu coba, dia akan ikat kita, belenggu kita, dia akan jadi penguasa atas kita, dia jadi tuan atas kita. Kita jadi orang paling goblok sedunia. Kayak gue. Jadi jangan bercanda. Nah, itu pesan saya yang pertama, jangan bercanda sama dosa. Pesan saya yang kedua adalah, kalau lu ngerasa bahwa hari ini lu ada di titik yang lu udah malu, lu udah nggak bisa pulang, lu udah malas pulang, lu ngerasa nggak layak untuk pulang. Hari ini saya kenalin diri saya, nama saya Frankie Siombing. Saya ada di titik saudara ada. Dan hari ini saya yang sekacau itu, yang saya pikir saya udah nggak pantas pulang, saya dipanggil pulang sama bapak saya. Dan hari ini saya pulang. Gitu. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa menggagalkan rencana Allah atas hidup saudara. Nggak ada. Nggak ada. Saya saksi hidup. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa menghalangi rancangan Tuhan tetap terjadi atas hidup saudara. Sekali Tuhan panggil saudara, kalau saudara mau taat, merendahkan hatimu, datang, dengar suara panggilan pulang dari Bapa di sorga. Putuskan malam ini pulang. Jangan kelamaan ada di luar. Di luar nggak ada apa-apa. Percayalah. Alkitab bilang begini, dia pokok anggur, kita ini ranting-ranting. Ada kalimat gini, di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Daud bilang, di dalam dosanya, dia kehilangan sukacitanya. Pak, Bu, teman-teman, apa yang kita cari sih dalam hidup ini kalau bukan sukacita yang sejati? Sukacita yang sejati udah nggak ada. Yang lebih kita perlu dalam hidup ini udah nggak ada. Lu mau punya duit sedikit, punya duit banyak, punya harta berlimpah atau nggak punya apa-apa sama sekali. As long as you have joyful in your heart,
selama kita punya sukacita dalam hati, udah nggak ada yang bisa ngelawan itu. Daud yang raja, dia takut kehilangan sukacita. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia kembali pulang. Ya, jadi malam ini, jangan anggap enteng dosa, dan yuk kembali pulang. Dan mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu aja sih yang saya mau share. Saya kembaliin ke yang bertugas. Kalau mau ada tanya jawab, saya persilakan. Saya matiin dulu kamera saya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bang Franky, luar biasa, sangat diberkati sekali dengan satu kesaksian yang begitu luar biasa. Sebelum kita tanya jawab, mari kita berdoa dulu teman-teman, berdoa untuk firman Tuhan yang sudah di-sharingkan oleh Bang Franky. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mulia. Hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Bang Franky ya Tuhan, sudah menyampaikan apa yang menjadi kesaksian kehidupannya ya Tuhan, untuk membangun kami ya Tuhan, supaya kami menjadi generasi muda yang betul-betul takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pelayanan Bang Franky ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan memberkati setiap apa yang dia kerjakan untuk Engkau ya Tuhan, dan Tuhan terus campur tangan ya Bapak buat seluruh kehidupannya. Terima kasih buat kami semua sudah hadir ya Tuhan, berkati kami, Tuhan tahu setiap pergumulan-pergumulan kami, Tuhan campur tangan atas seluruh hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita tanya jawab, mari hidupkan kameranya semua untuk kita foto dulu. Ya, kita hidupkan kameranya dulu semuanya untuk kita foto bersama pada malam ini. Ini ada dua kolong ya. Nah, jadi ini kolong yang pertama dulu. Sudah siap semua? 1, 2. Yang masih belum menyala, dinyalakan dulu kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. Bentar. Kamera berikutnya, kamera yang kedua. 1, 2, 3. Sip, mantap. Ya, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya dengan Bang Franky, saya persilahkan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Di sini ada crossline dari Tuban, ada crossline dari Surabaya juga. Tadi saya lihat ada crossline dari Makassar juga dari kelihatannya. Ada juga Bang Dani dari Solo. Oke, yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin dari crossline Tuban, Bunda Sipora. Wah, penodongan iki, penodongan iki. Shalom semuanya, terima kasih Bang Rudi, terima kasih untuk Bang Franky, salam kenal dari Crossline Tuban. Crossline Salam kenal. Ya,
Shalom, luar biasa kesaksiannya, sangat terberkati. Walaupun saya agak telat masuknya ya, tadi OTW, biasa emak-emak gitu kan ya. Jadi ya luar biasa sih, nggak ada pertanyaan, cuman ya respect aja Bang. Jadi ya memang begitulah kita, orang-orang mantan orang berdosa. Yakin banget mantan orang berdosa, amin ya. Jadi masih ada penghujatan, masih ada yang ya memandang sebelah mata, whatever itu tetap kuat, tetap teguh, tetap yakin kita punya satu kuasa, satu raja yang luar biasa yang selalu menyertai. Itu sih kita sebagai Amin, amin. follower ya, bukan cuma sekedar fans buat Yesus. Ya, Bapak kita. Gitu Bang Frankie, semoga kita segera ketemu. Amin, PPKM amin. sebenarnya harus ya kumpul-kumpul gitu mungkin ya. Iya, Ada Bang Frankie, Tuban belum gabung. amin. Kayaknya kepala suku juga nih, kepala suku. Kita panggil Bang Jack itu kepala suku, Bang. Yuk gitu aja, sukses buat Bang Frankie. Terima kasih, Ibu. Salam dari Tuban. Ya, Nah, ini thank you. Waris. Ya, Waris melebu metua, Iris, Konris. Thank you, Bang Rudi dan semua untuk Oke, siap, teman-teman. siap Bunda. Tadi saya lihat ada yang angkat tangan ya. Miss Teresia boleh bertanya. Shalom, selamat malam, Pastor Rudi. Terima kasih sudah doain aku, anak aku. Kami baru keluar dari rumah isolasi. Jadi luar biasa COVID ini ya bertarung melawan antara hidup atau enggak gitu ya. Antara pertarungan memikirkan oksigen gitu ya. Tapi saya bertanya tidak dari itu sih. Ketika halo Kak Ito Frankie, apa kabar? Halo, Dek. Om, Kabar baik. Nah, jadi aku mau nanya gini. Ketika kita pribadi lepas pribadi, kita terikat akan suatu hal. Misalnya yang pertama pornografi. Yang kedua tadi berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua kemungkinan sih keterikatan kita akan hal-hal duniawi. Nah, bagaimana langkah awal pertama kali kita untuk lepas dari itu semua tuh gimana gitu? Apakah kita harus putus langsung hubungan? Terus, nah ketika putus hubungan langsung tuh pasti ada banyak yang datang tuh pasti bertubi-tubi gitu. Nah, terima nggak ya? Bukan hanya dari dari luar, tapi dari dalam juga. Karena keterikatan kita itu, gimana cara kita memutuskan hubungan dengan dosa itu? Mohon itu aja. Ya. Thank you. Jadi ada satu pelajaran bagus banget ya. Ini pelajaran mempelajari tentang pohon dosa. Nah, pornografi itu cuma salah satu buah yang kelihatan. Itu buah aja. Nah, kalau kita cuma mau babat buah, maka buahnya akan tumbuh lagi. Sorry, saya nggak keluarin video. Oke. Kalau kita cuma babat buahnya akan tumbuh lagi. Nah, yang kita harus babat tuh akarnya sebenarnya. Gitu. Akarnya yang kita harus babat. Nah, jadi saya harus dikasih waktu paling tidak 2 sesi untuk bisa membahas masalah ini. Tapi kita langsung tahu nih, akarnya ada di mana. Gitu. Jadi mengenai dosa pornografi, ada lagi dengan dosa berhutang, ada lagi dengan dosa yang lain-lain. Itu semua cuma di permukaan, itu buahnya. Tapi yang harus kita babat akarnya. Nah, itu akan kita bahas lain kali. Kalau saya dikasih waktu, lain kali kita akan bahas itu. Tapi ada sesuatu yang penting yang merupakan hal yang seringkali kita pikir itu cuma apa istilahnya? Rutinitas yang membosankan. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau kita mau ada dalam keadaan baik,
kita harus melakukan yang namanya rutinitas. Saya tanya, kita sadar nggak sih dalam sehari minimal itu kita gosok gigi 2 kali. Ada yang nggak sadar, ya. Kita mungkin kebanyakan yang normal 3 kali sebelum kita tidur sikat gigi lagi. Itu rutinitas. Yang kita udah nggak mikir itu. Kita udah nggak mikir. Bangun pagi kalau nggak sikat gigi ya gue nggak tahu mau ngomong apa lah. Kalau lu masih punya teman ya bagus banget tuh, gitu ya. Tapi yang orang normal sikat gigi itu udah nggak usah dipikirin. Rutinitas yang mungkin kita udah nggak mikir jenuh atau tidak jenuh. Tapi tahu nggak saudara, apa yang membuat gigi kita masih ada di situ hari ini? Adalah karena dari kecil kita sikat gigi tanpa kita sadari. Jadi gini, kalau lo mau hidup lo baik, ada rutinitas yang harus lo kerjakan. Apa yang membuat sampai hari ini kita umur 30 tahun, badan kita 30 tahun, pikiran kita 30 tahun, jari-jari kita 30 tahun, kaki kita nomor sepatunya 30 tahun. Karena rutinitas makan kita. Coba lo nggak makan 20 tahun, ya lo nggak sampai 20 tahun, ya kan? Rutinitas makan yang kita udah nggak pikirin itu, membuat kita ada hari ini. Jadi gini, kalau kita mau ada dalam kondisi yang baik, rutinitas itu nggak boleh nggak ada, harus ada. Sekarang kalau kita pengen rohani kita baik, ada rutinitas rohani yang harus kita buat. Lu nggak bangun pagi pertama kali melek nyari Tuhan, jangan ngomong rohani. Itu rutinitas yang kelihatannya agamawi, tapi lu harus ada di situ. Kalau lu tiap hari nggak penuhin pikiran lu sama Alkitab, sama firman Tuhan, ya lu ngomong bohong. Kita bisa lebih kuat rohaninya daripada jasmaninya, itu bohong. Nggak mungkin. Begitu bangun pagi yang kita lihat duluan WhatsApp, Instagram, Facebook, lu bisa ngomong rohani tai kucing, nggak bisa. Nggak bisa. Itu udah mimpi paling mimpi lah kita kalau kita bisa merasa rohani tanpa melakukan aktivitas rutinitas yang rohani. Nggak bisa. Jadi lu harus bikin hal-hal yang rutin yang itu baik untuk rohanimu. Bangun subuh pertama kali, baca Alkitabmu, ngobrol sama Tuhan. Kalau lu nggak bisa main gitar, nyalain YouTube. YouTube jangan cuma dipakai untuk melihat yang aneh-aneh. Nyalain tuh musik-musik penyembahan, lu nyanyi bareng di YouTube. Kasih waktu untuk cuman berdiam diri doang. Mungkin lu masih tiduran, masih rebahan, tapi otak lu udah nyambung ke Tuhan. Udah, Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kalau nggak ada Tuhan, gue nggak bisa buat apa-apa. Jadi please Tuhan tolong, mulai gue melek nanti gue mandi, please. Berkati mulutku supaya nggak ngancurin orang, tapi membangun orang. Berkati mataku supaya nggak ngelihat yang dosa, tapi ngelihat jiwa-jiwa. Berkati telingaku supaya nggak dengar hoax, tapi mendengar hal-hal yang baik. Berkati pikiranku supaya nggak mikir-mikir yang porno, tapi memikirkan kerajaan Allah dan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Berkati seluruh tubuhku supaya bisa jadi berkat buat orang lain dan bukan jadi kutuk buat orang lain. Udah ngobrol sepanjang pagi sama Tuhan, nyanyi-nyanyi, baca Alkitab, lu bangun tidur aja, lu beda. Nah kalau itu lu lakuin setiap hari, iris kupingku kalau kamu nggak jadi tambah rohani. Tapi kalau kita nggak melakukan itu dan berharap kita bisa jadi tambah rohani, tul, yo piye tul? Nggak mungkin, gitu. Jadi yang paling penting hari ini adalah, ayo, keintiman kita sama Tuhan itu benar-benar mesti dijaga. Itu udah kayak kita minum vitamin, udah kayak kita sikat gigi 3 kali sehari, udah kayak gitu. Sesuatu yang harus terus-menerus lu buat, gitu. Kalau kita melakukannya, kita akan lihat gini. Yang kita pikir kita susah untuk meninggalkannya kayak dosa-dosa tertentu gitu. Ternyata pelan-pelan itu ketinggal sendiri. Itu bisa nggak ada sendiri. Kalimat yang saya paling senang nih. Kalimat yang paling saya senang dan paling saya tunggu itu kalau istri saya bilang gini, sayang kamu berubah loh. Tuh saya tuh langsung yang semangat banget yang kayak, hah? Serius loh? Apa nih yang gue berubah? Iya, dulu tuh kamu gini. Dulu kamu kalau aku ngomong gini, kamu selalu reaksinya gini. Sekarang kamu tuh nggak punya reaksi itu. Kamu tuh sekarang gini banget, orang gini. Waktu saya semangat banget. Sesuatu yang saya nggak pernah pikir, saya nggak pernah merancang untuk merubah itu,
Tapi lewat keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ada hal-hal yang saya nggak sadar, saya udah nggak buat lagi. Itu gila sih, Bang. Itu gila. Firman Tuhan, ngobrol sama Tuhan, pujian penyembahan. Itu memang merubah hidup kita loh. Kalau kita melakukannya rutin, disiplin, terus menerus. Bisa. Gitu. Thank you ya. Sorry jawabnya lama. Oke, nggak apa-apa. Tapi dikit lagi, Boleh? boleh nggak? Ada kalanya ketika aku pribadi, ada kalanya ketika aku melakukan kesalahan, melakukan dosa seperti itu, aku malu buat ngobrol sama Tuhan tuh. Aku ngerasa nggak pantas, nggak layak gitu. Ngapain sih? Toh Tuhan juga lihat kok aku sudah lakuin dosa. Jadi aku tuh kalau pagi tuh, aku malu loh. Aku mau datang sama Tuhan tuh apa? Tuhan udah lihat aku ini udah berdosa, mau ngomong apa sama Tuhan gitu. Iya. Kadang seperti itu. Nah, kamu harus lebih banyak baca ayat tentang itu. Tentang pengampunan. Supaya kamu diyakinkan bahwa pengampunan itu milik Tuhan. Dan kita diberikan itu. Tuhan berikan kita pengampunan. Jadi kamu harus ngerti kayak salib. Di salib Tuhan bilang apa? Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Dosa yang pernah kamu buat, dosa yang barusan kamu buat, dan dosa yang sebelum kamu buat, sudah selesai. Terus kamu, tapi iblis akan terus mempermalukan kamu. Karena dia nggak punya kerjaan yang lain. Jadi saya mau bilang kayak, core job-nya dia, pekerjaan utama dan satu-satunya dia, adalah mengingatkan kita bahwa kita nggak berharga. Kita nggak berharga, kita berdosa, kita nggak layak. Dia akan ingetin terus. Sementara firman Tuhan udah bilang, barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada lagi ayat yang bilang, kalau kamu di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman buat kamu yang ada di dalam Kristus. Firman Tuhannya udah jelas, tapi kita lebih dengerin apa yang iblis bilang. Disitulah kita mulai kalah, dan jadi malas datang ke Tuhan. Padahal dengan adanya salib 2000 tahun yang lalu, kita itu dibenarkan sekali, kata Alkitab. Baca Roma. Kita dibenarkan itu sekali untuk selama-lamanya. Cuman iblis ngibulnya terus. Iblis bohongin kita terus. Nah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita cuma denger yang iblis ngomong, kita kalah terus. Tapi begitu kita baca ayatnya, ayat itu kita mengerti, ngeresep di dalam kita, iblis ngomong apa, kita udah nggak mempan. Karena yang kita pegang bukan omongan iblis. Apa yang firman Tuhan tulis, itu yang kita pegang. Kira-kira gitu deh. Thank you, Ito. God bless. Sama-sama, Tuhan berkati. Silakan. Wah, keren banget. Silakan yang lain. Mumpung kita ini lagi sama Bang Franky ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke. Silakan Weni Sitorus. Horas. Horas manggil apa ya? Bingung. Abang aja, Abang. Mama mertua saya Siombing. Oh, aduh, Horas. Dan kami mengikuti perjalanan Abang ya. Banyak yang aku ikutin gitu. Di sini mau menyampaikan apresiasi yang luar biasa bahwa ketika kita pulang, ketika kita sudah sadar dari segala kesalahan dan keterpurukan di luar, pulang adalah jalan terbaik. Hari ini saya terberkati, tadi saya tutup kamera, saya nangis. Saya telepon saudara-saudara yang ada hubungannya dengan si Hombing, si Torus, dan lain-lain. Saya bilang, abang kita pulang loh. Dan hari ini, kesaksiannya memberkati kami, memberkati saya terutama, dan luar biasa, apresiasi, dan we are proud with you, abang. Kami bangga. Maju terus. Dan saya pribadi bukan orang yang rohani atau karena KTP saya masih Muslim, abang. Saya menikah dengan tulangmu atau apa ya? Itu saya Nasrani bukan karena pernikahan.
bukan gitu kan. Jadi sebelum menikah saya memang sudah Nasrani. Ya itu 21 tahun saya nyebrang, dan sampai sekarang kesulitannya itu saya susah mengurus administrasi untuk menjadikan itu gitu. Banyak hal yang harus kita lalui gitu, apalagi dan banyak hal yang menguatkan saya bahwa identitas dalam KTP itu hanya identitas dunia. Yang paling penting ketika kita tetap terpaut sama Tuhan, dan itulah yang malaikat tanya gitu. Jadi malaikat nggak nanya agamamu apa gitu. Betul. Malam ini saya terberkati, barusan suami lewat, masih inget ini siapa? Hah, ada dia, kenapa? Jadi langsung, dia di mana? Cuman ekspresinya cuma seperti itu gitu. Salam sehat, sekian lama tidak ketemu dan luar biasa. Makasih. Crossland. Sebenarnya saya tidak niat ikutan karena saya bukan bagian komunitas, tapi kok ada gerakan. Ada gerakan karena Rudy selalu sharing di status, dan setiap pagi beliau sharing firman atau video-video rohani yang selalu menguatkan. Dia bilang, tante tetap kuat. Dia tahu karena saya masih KTP-nya masih Muslim. Jadi itu tidak jadi masalah bagi saya, walaupun mungkin bagi orang. Ya, puji Tuhan, saat ini kami melayani, semua melayani. Baru saya juga melayani walaupun masih 12 tahun. Dan kami tetap di jalan itu, kami mengabaikan KTP. Hari ini, jalur beda jalan, kesaksian Abang menguatkan saya untuk ke depan. Kita belajar bahwa dosa itu bukan main-main, dosa itu tidaklah lucu, dan dosa itu adalah apa ya, yang nggak baik lah gitu. Jadi mungkin bisa share sama anak-anak saya, sama boru saya, sama orang-orang di sekitar saya. Itu aja sih saya sampaikan apresiasi, salam buat keluarga. Thank you, Dek. Kita ketemu di media itu. Salam buat suami juga. Siap. Lagi ada kegiatan. Oke. Begitu. Terima kasih, Tuhan berkati Abang. God bless. Thank you. Nyanyi dong, nyanyi. Oke, siap. Jadi Bang Franky ini banyak teman-teman yang ingin Bang Franky untuk nyanyi seperti dulu. Dan sekarang Bang Franky masih bisa nyanyi. Aku tuh nggak siapin gitar di sini, bentar ya. It's okay, suaranya Marti. kan bagus. Marti Tian. Bentar, oke. Sambil nunggu ya. Oke, siap. Kalau masih ada yang mau nanya, yuk silakan. Ayo yang mau bertanya, dipersilakan. Sambil Bang Franky nunggu gitarnya. Yang mau bertanya, silakan. Mungkin Marti, pinjam gitar dong. Bisa dengan Bang Franky. Berarti yang lebih didekatkan itu hubungan pribadi dengan Tuhan ya, Bang ya? Betul. Ketika pagi, bahkan ketika kita membuka mata dan menutup mata, itu hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Udah nggak ada yang lebih penting dari itu. Amin. Kedengeran nggak ya gitarku? Kedengeran Bang, videonya belum dinyalakan. Oh ya, harus pakai video ya. Aku tuh pemalu loh orangnya. Oke. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh.
begitu dari hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, oh, kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu kan jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, nyata dalam hidupku, dan semakin bertambah. Terima kasih teman-teman. Mantap, mantap, keren. Thank you. Luar biasa pujiannya. Ya, mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya. Shalom Bang Franky. Halo. Ya, nih saya dari Cirebon, nih saya pakai HP suami saya. Hai, apa kabar? Baik. Firman-Nya Gimana? sangat memberkati sekali. Aduh, thank you banget. Iya. Saya juga merasa gimana ya? Ini seperti support buat suami saya, Bapak. Ya namanya semua laki-laki pasti punya kesalahan ya, Bang. Maksudnya supaya dia jangan terpuruk, jangan selalu ngerasa bahwa dia dosanya belum nggak diampunin gitu. Itu saja. Saya ngerasa seperti biarin suami saya itu ngerasa gimana ya? Dapat dia dari seperti abang nih firmannya gitu. Saya terima kasih sekali, Bang. Thank you. Tuhan berkati Ibu. Salam buat suaminya. Iya, ini ada orangnya sebelah saya. Oke. Salam. Ya, terima kasih ya. Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Iya, terima kasih. Ya. Oke, luar biasa. Pada malam hari ini kita semua sangat diberkati dengan satu kesaksian yang begitu nyata, hidup, dan luar biasa. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup dengan doa, adakah yang mau bertanya
dipersilahkan. Mumpung kita masih sama-sama dengan Bang Franky saat ini. Halo, Oke, Bang Jack, Ketua Umum Pak Crossline. Bos, ini kabarnya Pak Bos? halo abangku. Hai, apa kabar? Baik bang. Terima kasih banyak bang sudah memberkati buat teman-teman yang Sama-sama. malu untuk pulang. Thank you. Contoh hidup abang sudah jadi contoh buat teman-teman yang lain. Abang nggak perlu khotbah. Orang lihat hidup abang aja udah bisa merasakan kalau karya Tuhan tuh luar biasa, pengampunannya itu besar banget. Aku cuma mau bilang gitu, Bang. Kangen Bang, kapan ke Surabaya? Iya nih, pokoknya PPKM selesai, langsung main lah ke sana. Oke Bang, Siap. thank you. Cuman mau bilang itu Thank aja you. kok Bang. Thank you, Jack. Ya, Thank you. Tuhan berkati. Oke, mantap. Dulu saya pernah ketemu sama Bang Franky waktu di acara Rock for Jesus 4 ya di Surabaya waktu itu. Wow, Ya, udah lama sempat banget tuh pasti. kita foto bareng sama teman-teman Crossland Madiun waktu itu. Oh iya. Ingat. Ya. Itu tahun berapa ya? Udah lama banget itu. Udah lama. Itu yang ada Bang Jerry, Boy. Iya. Lupa. Kalau ayam goreng presiden inget dia. Oh iya, kalau itu nggak bisa lupa itu. Kemarin yang waktu Christmas Rock Party juga Bang Franky hadir, cuma saya nggak hadir, cuma teman-teman dari Crossland Madiun hadir. Oh yang ada bandnya ya? Ya, yang Christmas Rock Party itu. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya Pak De Aswin yang dulu pernah ngobrol sama Bang Franky waktu di acara Christmas Rock Party. Iya. Ya, cuman bilang kangen diskusi, Pak. Bang. Kabarmu, Pak? Luar kangen biasa. Diskusi nih. Kita kali ketemu di retret kan? Iya, di Pasuruan kemarin. Iya, ketemu di retret terakhir. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Mantap. Tinggal nunggu komando Bang Jack ini. Mantap. Kapan retret lagi nih? Saya siap meluncur. Bang Jack kapan ini? Saya mau diskusi lagi loh. OTW. Ya, semoga. Oh iya, acara di Tuban ya. Ya cuman bilang itu aja sih. Oke, Pak De. Bilang itu aja sih. Sampai ketemu lagi kita. Semoga sehat semua. Jangan Yesus 6 ini loh masih belum bisa terselenggara ya. Ya mohon doanya Bang Franky juga ya. Semoga kita bisa menghelat Rock for Jesus 6. Rencananya sih tapi masih kita lihat kondisinya juga. Ya, mesti bersabar dulu lah. Ya, semoga aja bisa ketemu semuanya Crossland Indonesia. Amin. Dunia. California nggak mesti datang ya, jauh. Berarti ongkos. Semoga kita. Oke, kalau begitu tidak ada yang bertanya, kita berdoa penutup ya. Siap. Kita doa penutup. Saya minta Bang Franky yang menutup kita di dalam doa di malam hari ini. Saya persilakan untuk Bang Franky. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan yang baik telah mempersatukan kami di Zoom ini malam hari ini. Kami berdoa supaya semua yang hadir diberkati Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini bisa menjadi sebuah pelajaran kehidupan bahwa Tuhan selalu memanggil kami pulang. Tuhan selalu punya kerinduan untuk kami masuk lagi dalam panggilan kami yang sejati yang Tuhan sudah berikan bahkan sebelum kami diciptakan. Tuhan sudah taruh panggilan itu pada kami. Dan seringkali dosa mengganggu perjalanan kami di tengah-tengah. Dan dosa mau mencoba mengambil alih panggilan Allah yang menyebabkan kami lebih sering dengar panggilan iblis dalam diri kami. Dan kami sadar hari ini bahwa semua yang iblis lakukan membawa kami keluar dari jalur yang sesungguhnya, membawa kami ngerasa
nggak layak, ngerasa jijik, ngerasa nggak pantas. Dan itu semua perasaan yang tidak pernah Tuhan siapkan untuk kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami ahli waris, kami mempelai Kristus. Semua yang terbaik sudah Tuhan kasih untuk kami. Kalau kami udah pernah jalan ke arah yang berbeda, malam ini biarkan setiap kami kembali pulang ke arah Tuhan yang dengan tangan terbuka siap untuk memeluk kami. Dan kami hidup bersama-sama dengan Engkau dalam sebuah journey, dalam sebuah perjalanan kehidupan yang seru banget, yang Tuhan mau bawa kami masuk ke dalam hal-hal yang baru. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu tangannya siap mengangkat kami waktu kami jatuh. Kami diingetin lagi kalau kami jatuh, kami tidak akan tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu mengangkat kami. Tuhan, ini kami malam ini, berkati kami semua. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kami. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mencintai kami semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Amin. Thank you semua. Amin. Terima Bang, kasih mau lihat banyak. sih. Terima kasih Bang Om. Franky. Sampai jumpa lagi ya. Ya, siap, mantap. Dah, Om Franky. Ya, ada semuanya. Tuhan berkati semuanya. God bless you.